Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Medi, asal dari Kabupaten Indragiri Hilir. Saya merupakan peserta Didik 3 Angkatan 4 Kementerian Dalam Negeri PKDN Bukit Tinggi. Baik, saya dalam hari ini akan sedikit menjelaskan terkait dengan tugas yang diberikan staff saya di agenda 2, yaitu memberdayakan tim meningkatkan hasil kepemimpinan transformasional di bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir. Terkait dengan pendahuluan, dapat kami sampaikan bahwa kepemimpinan transformasional didefinisikan kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi dan menginspirasi pengikut sehingga mereka dapat mencapai kinerja yang luar biasa. Menurut BAS dan Apollo tahun 2024, kepemimpinan transformasional melibatkan 4 komponen utama. Yang pertama adalah idealism, yang kedua adalah influence, pengaruh ideal, inspirational, motivasi inspirasional, dan intellectual stimulasi intelektual, dan individualism, consideration untuk pertimbangan individu. Penerapan kepemimpinan transformasional di sektor publik, khususnya di bidang sumber daya air Dinas Kabupaten Indragiri Hilir, telah menunjukkan bahwa dengan motivasi, inspirasi, dan komunikasi yang efektif, organisasi dapat mencapai kinerja yang tinggi. Kepemimpinan yang transformasional mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menciptakan hubungan kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi dengan diri. Dengan demikian, pemberdayaan tim dan peningkatan hasil menjadi mungkin melalui penerapan kepemimpinan transformasional yang efektif. Dalam hal ini tentu ada permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan, yang kedua keterbatasan sumber daya, ketiga kompleksitas birokrasi, kurangnya komitmen dalam dukungan dari stakeholder, kesenjangan kompetensi, tantangan dalam membangun budaya kerja baru, kesulitan dalam melakukan kinerja, konflik kepentingan antar stakeholder, keterbatasan dalam pengembangan jejaring dan kolaborasi, serta 10 tantangan keberlanjutan. Baik, dalam 10 permasalahan ini saya mencoba mengambil salah satunya yaitu keterbatasan sumber daya air. Keterbatasan sumber daya air, implementasi kepemimpinan transformasi seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Dapat kami sampaikan juga di Dinas PUPR Kabupaten Hilir, kami menangani masalah genangan air dan banjir. Banjir ini adalah banjir pasang surut yang ada di Kabupaten Hilir. Satu bulan biasanya kita melakukan air pasang 2 kali, yaitu pada tanggal 15 dan tanggal 30-nya bulan Arabnya. Kami mencoba untuk melakukan hal-hal yang inovatif agar hal ini tidak lagi terjadi genangan yang mengakibatkan masyarakat menjadi prihatin atau banyaknya komplain dari masyarakat terkait dengan genangan air ini. Jalan menjadi rusak, genangan air di mana-mana di rumah dan lingkungan sekitarnya. Jadi kami mencoba untuk memberikan suatu pengertian kepada pekerja atau anggota staf kami yang bekerja, bagaimana kita bisa mengatasi dengan menggunakan otak atau menggunakan tenaga. Jadi hal ini mungkin yang dapat kami lakukan, dan selain itu juga kita melakukan pelatihan dan pendidikan bagaimana kita bisa melakukan kerjaan itu dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah implementasi kepemimpinan transformasional dalam pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, membangun jejaring kerja dan komunikasi efektif. Pengelolaan perubahan dan inovasi, pengembangan kapasitas dan pemberdayaan tim, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Implementasi kepemimpinan transformasional dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Hilir memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif. BAS dan Regio 2006 menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional terdiri dari 4 komponen utama: pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual dalam pengelolaan sumber daya air. Yang menarik adalah membangun jejaring kerja dan komunikasi efektif. Keberhasilan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Hilir sangat bergantung pada kemampuan membangun jejaring
kerja dan komunikasi yang efektif antar berbagai pemangku kepentingan. Juga dengan pengelolaan, perubahan dan inovasi, implementasi kepemimpinan transformasional dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Gilir menentukan pendekatan yang sistematis dan mengelola perubahan dan mendorong inovasi. Keempat, pengembangan kapasitas dan pemberdayaan tim. Kepemimpinan transformasional menekankan pentingnya pengembangan kapasitas dan pemberdayaan tim. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sangat penting karena sesuatu yang kita kerjakan tentu ada evaluasi dan apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Baik, dalam hal ini tentu kita dapat merangkumkan suatu hal terkait dengan kegiatan tadi atau materi yang kita sampaikan. Di antaranya adalah penerapan kepemimpinan transformasional dalam pengelolaan sumber daya air Dinas PUTR Kabupaten Gilir yang merupakan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prima, merupakan langkah strategis dalam mewujudkan organisasi berkinerja tinggi di sektor publik. Melalui pendekatan yang komprehensif dan adaptif, kepemimpinan transformasional telah terbukti mampu memberdayakan tim yang menentukan hasil dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bas dan Avelio tadi 1994, kepemimpinan transformasional terjadi ketika pemimpin memperluas dan meningkatkan kepemimpinan karyawan mereka ketika mereka menghasilkan kesadaran dan penerimaan tujuan dan misi kelompok, dan ketika mereka menggerakkan karyawan mereka untuk melihat melampaui kepentingan diri mereka sendiri dalam demi kebaikan kelompok. Baik, mungkin materi ini saat ini yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti ada berkelanjutannya. Semoga ini menjadi bahan atau menambah keilmuan bagi sahabat semua yang mendengar materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, tidak ada gadi yang tidak retak. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.